podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Kamu mendengarkan What's Trending edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Saya Lea Baneza. Obrolan kita hari ini ekonomi di bulan suci. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas membeberkan sejumlah bahan pangan yang mengalami kenaikan saat memasuki bulan suci Ramadan 2024. Sejumlah harga pangan itu diantaranya beras, minyak goreng curah, telur ayam ras, daging ayam, dan cabai. Hal ini diungkap Rabu lalu saat rapat bareng Komisi 6 DPR yang membidangi perdagangan maupun industri. Zulhas mengungkap alasan dibalik kenaikan harga-harga itu. Kalau kata dia nih, harga beras naik karena pergeseran musim tanam dan panen akibat dampak El Nino. Sementara itu, minyak goreng curah yang juga terpantau mengalami kenaikan menurut Zulhas disebabkan karena menurunnya pemenuhan pasokan minyak goreng oleh sejumlah pengusaha untuk dalam negeri. Sementara kenaikan telur ayam dan daging ayam disebabkan kenaikan harga pakan, terutama pada harga jagung. Sebelumnya, jelang Ramadan, masyarakat memang sempat mengeluhkan bahan pokok yang merangkak naik seperti beras, telur, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Nah, naiknya bahan-bahan pokok ini cukup berpengaruh sama para pedagang yang berjualan takjil. Setidaknya bagi Ibu Entin dan Pak Waidi, penjual takjil di kawasan Citayam, Depok. Ya sekarang ini ya beras yang naik, yang bahan baku untuk bikin lontong. Belanjaannya makin mahal, tapi dengan ikhlas ya jualan aja lah, nyari rezeki. Kalau dimurahin ya enggak, bahan bakunya udah mahal. Caranya ya itu aja, agak kecilin sedikit dengan harga dengan tetap, tapi barangnya agak kecil dikit. Ya pada nanya sih, konsumennya pada banyak yang nanya kenapa kok sekarang jadi mahal. Ya karena harga-harga sembako itu kan naik semua, sayuran naik, kayak tepung-tepungan juga naik. Ya rada dikurangin dikit-dikit isiannya. Kecuali kalau mamanya nggak dikurangin harganya ya otomatis lebih naik lagi. Kalau harganya dibikin 5.003 ya otomatis dikurangin dikit-dikit isiannya. Lantas bagaimana dengan konsumen? Pasalnya masyarakat yang berburu takjil menjadi pemandangan yang biasa terlihat di momen jelang waktu berbuka puasa. Dan kenaikan harga pokok ini diakui sebagian pemburu takjil seperti Erna dan Alvino. Naik, kalau bisa turunin lagi. Tadi beli bukaan mochi harganya 8.000. Sama es dawetnya ada yang 6.000, ada yang 5.000, ada yang 8.000, tergantung, ngaruh. Ya sebenarnya lebih ini bikin ya daripada beli, tapi dikurangin aja paling. Risol, lontong, sama sop buah. Kalau harganya tuh sekarang gorengan 5.000 dapat 3. Kalau sop buah itu 10.000 harganya. Naik sih. Soalnya dari tahun sebelumnya itu dulu tuh 1.500 per picisnya. Kebutuhan buka puasa juga ya banyak keluarga. Meski begitu, Ramadan biasanya diyakini punya power untuk mendongkrak perekonomian nasional. Beberapa tradisi di bulan suci ini dinilai mampu memberikan suntikan energi untuk pertumbuhan ekonomi. Tapi seberapa kuat? Kita mau bahas ini bareng News Editor KBR, Wahyu Setiawan. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini, ekonomi di bulan suci. Meski harga bahan mentah untuk dagangannya naik, tapi bagi para penjual takjil seperti Bu Entin dan Pak Waidi, bulan Ramadan jadi momen untuk mendulang cuan. Alhamdulillah banyak sih yang beli hari ini. Mereka tahu kok harga beras emang lagi mahal. Jadi untuk hari ini nggak ada yang protes sih. Emang harga beras juga mahal.
Kalau Ramadan itu berkah, jadi jualan pun berkah. Ya untung mah ya lumayan lah, tiap hari ada untungnya. Kalau Ramadan ini lebih banyak lah keuntungannya. Orang berburu takjil rata-rata kalau sore. Untung nggak untung ya untung sih, cuman belum terhitung banget sih. Ya kedepannya supaya harga-harga sembako itu stabil lah, jangan terlalu naik. Nah, Wahyu, mestinya masyarakat lebih bisa untung nggak sih, terutama para penjual serta konsumen nih, jika harga-harga kebutuhan pokoknya tidak menanjak nih, Wahyu? Ya, dua sisi ya, Le, ya. Ada yang bilang untung, ada yang bilang bagi yang beli ya kok naik semua gitu ya. Kalau dari Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, aku Mandiri, Hermawati Setiorini, waktu kita wawancara, jadi dia bilang begini, Le. Harga sembako yang naik itu berpengaruh banyak nih terhadap harga jualnya produk UMKM. Ini sampai membuat anggotanya di lapangan harus memutar otak. Iya, makanya sangat prihatinkan ya, karena harga sembako yang naik itu kan berpengaruh banyak terhadap harga jualnya UMKM. Jadi kalau di lapangan gitu mereka pasti harus memutar otak. Tapi yang dari anggota kita itu kebanyakan memang harganya dinaikkan 1.000 sampai 2.000 gitu. Jadi memang sangat berat sih bagi UMKM. Apalagi daya beli masyarakat kan juga sekarang turun. Mereka yang dulunya uang 100.000 itu bisa dapat beberapa kebutuhan gitu, tapi kan sekarang nggak bisa. Nah itu kalau untuk masa sekarang seperti itu. Tapi nih Wahyu, kenaikan ini bisa sampai mengurungkan niat untuk berjualan nggak sih? Kalau menurut Hermawati sih pedagang UMKM jualannya masih tetap jalan ya, terutama di bulan Ramadan ini. Masyarakat Indonesia tuh kan sangat kondisi apapun tuh kayaknya hajar aja gitu kan. Makanya yang menjadi mindset pemerintah adalah paling tuh kan nanti sebentar gitu kan. Tapi kan sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Nah kalau nanti ditanya masalah nanti takjil, saya sangat yakin pasti mereka akan menerapkan harga yang berlaku dengan ongkos produksi mereka. Misalnya kalau kue itu 3.000 pasti mereka akan jual 4.000. Kalau nomor satu sekarang yang dicari pasti beras. Khusus kayak misalnya warung-warung makan itu sangat berpengaruh untuk harga jualnya itu. Kalau masyarakatnya pasti mengontrol, mereka lebih baik daripada beli karena harga naik, mereka lebih baik kan masak sendiri. Dan itu berdampaknya kan kepada omset penjualannya dari UMKM. Ini nih kayak ekosistem yang memang terganggu gitu loh. Ekosistem dari ekonominya UMKM maupun masyarakatnya sangat terganggu. Meski begitu, dia punya harapan agar pemerintah itu bisa lebih baik lah mengatur harga sembako, sehingga bisnis UMKM ya bisa berjalan lebih baik gitu. Kalau dilihat situasinya kan masyarakat memang masih berharap bisa mendulang cuan di bulan Ramadan ini. Lebih lanjut soal bagaimana bulan Ramadan memberikan efek positif pada perekonomian masyarakat dan bahkan nasional, kita akan kembali untuk membahasnya usai jeda. Aduh, hari ini gue bakal capek banget deh. Masuk pagi buta, full sampai sore, ditambah harus kerja kelompok. Pusing banget. Lama-lama nih ya, kalau kata orang-orang sekarang tuh, mental health gue terganggu. Masih pagi woi, udah ngomel-ngomel aja. Nih biar lo gak overthinking apalagi jadi self-diagnose, coba deh lo dengerin podcast Disko. Apa? Ke Disko? Disko, diskusi psikologi. Itu podcast woi, podcast. Menghadapi kenyataan dunia emang gak mudah. Tapi jangan sampai kesehatan mentalmu terganggu apalagi sampai self-diagnose. Cus dengerin Disko, diskusi psikologi, persembahan Into the Light Indonesia dan KBR. Disko membahas beragam topik seputar kesehatan mental langsung dari pakarnya. Disko, diskusi psikologi, hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Simak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini ekonomi di bulan suci. Wahyu, soal harga naik jelang Ramadan, itu kan sebenarnya jadi siklus yang berulang setiap tahun gitu ya Wahyu. Tapi saya penasaran nih, apa yang jadi pemicunya Wahyu? Oke, jadi kalau menurut pengamatan dari Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau
KOR Muhammad Faisal, ini memang terjadi setiap tahun polanya. Tapi dia memang secara khusus punya catatan untuk kenaikan harga di Ramadan kali ini. Memang menjelang Ramadan itu harga naik karena demand permintaan terhadap pangan itu juga naik ya. Nah, tapi untuk khususnya di tahun ini memang sebelum Ramadan sendiri ya, ini ada tren kenaikan beberapa bahan pokok seperti beras. Nah, itu terutama menjelang Pilpres itu. Faktornya mulai dari faktor musiman seperti berkurangnya stok pangan nasional karena Februari itu berada pada masa di mana belum mulai panen. Panennya baru dimulai di Maret ya. Nah, jadi biasanya kalau sebelum panen itu berarti kan stok sudah semakin tipis ya. Nah, ini kan karena itu hasil daripada panen sebelumnya, ya musim sebelumnya. Nah, jadi stok menipis, ya, tapi sebetulnya masih surplus itu. Kita secara nasional stok berasnya masih surplus, cuman memang berkurang. Nah, tapi menjelang masa panen semestinya di Maret kan menjelang masa panen semestinya tidak perlu terlalu khawatir. Nah, tapi ternyata juga ada masalah distribusi ya, karena menjelang Pilpres juga ada pembelian besar-besaran beras gitu ya untuk keperluan kampanye pemilu gitu, Pilpres terutama. Nah, ini yang mempengaruhi juga sempat di beberapa waktu itu langka gitu ya. Nah, tapi sekarang berasnya ada, harganya sudah mulai turun sebetulnya. Ya, kalau beras ya, tapi kemudian masuk Ramadan. Nah, jadi ada faktor kedua yang mendorong peningkatan harga juga, yaitu demand-nya juga naik gitu. Nah, dampak dari kenaikan harga ini pengaruhnya gimana nih Wahyu? Mulai dari pedagang sampai ke daya beli di konsumennya nih. Nah, itu juga dijelasin sama ekonom Faisal ya dari KOR tadi. Terutama dalam negeri ini maksudnya ya, konsumsi rumah tangga itu berkontribusi 55% terhadap total PDB kita. Ya, jadi dia yang paling besar. Menguntungkan atau merugikan bagi konsumen tentang jelas terhadap perekonomian ya. Kalau konsumen tentunya pengennya harganya murah ya. Nah, tapi di produsen pengennya harganya lebih kompetitif gitu ya, menguntungkan. Nah, jadi sepanjang inflasinya tidak terlalu tinggi, menurut saya ini sih saya melihat ini sebagai sesuatu yang tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Artinya nggak sampai membuat ekonomi kita kolaps ya, tapi yang efeknya yang perlu diperhatikan itu adalah terhadap masyarakat kelas bawah sebetulnya. Ya, jadi secara umum mungkin indikator makronya bagus, ya konsumsinya masih relatif di 5%, tapi bagi kalangan bawah bebannya jadi lebih berat, ya karena kenaikan harga pangan ini dirasakan beban dampaknya paling besar itu di kalangan menengah ke bawah, gitu. Karena mereka punya porsi belanja mereka untuk pangan itu terhadap total belanjanya itu lebih besar dibandingkan kalangan menengah atas. Nah, sekarang soal potensi ekonominya sendiri nih, masih optimis nggak Wahyu kalau Ramadan kali ini bisa membawa berkah hingga dongkrak perekonomian? Ya, harus optimis ya pastinya ya. Ekonom dari KOR Faisal menyebut ada beberapa tradisi di bulan suci yang memang punya efek positif bagi perekonomian. Tradisi-tradisi yang menguatkan perekonomian ya. Termasuk diantaranya sebetulnya kalau ekonomi itu kuat ketika konsumsinya meningkat ya. Nah, jadi Ramadan itu kan konsumsi itu meningkat itu. Ya, hampir setiap tahun untuk masyarakat Indonesia uniknya itu justru pada saat bulan puasa itu peningkat konsumsi terhadap makanan itu naik gitu. Nah, ini yang sebetulnya kalau aktivitas konsumsi naik otomatis itu juga dampaknya mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi beda sama orang yang justru kalau menabung itu malah justru ekonominya jadi tertahan. Nah, jadi itu aktivitas konsumsi ya selama Ramadan dan juga selama Lebaran ada dorongan juga dari tambahan income dari THR, ya itu biasanya itu yang akan mendorong perekonomian. Ya selama Lebaran itu ya karena tradisi-tradisi seperti itu, kasih angpau, kirim bingkisan, kirim paket gitu ya. Tajil gitu ya, itu mendorong perekonomiannya. Jadi kalau takjil itu terutama juga kalau ada charity juga di situ ya. Jadi membeli untuk sosial ya, untuk membantu yang lebih yang kurang mampu gitu. Meski demikian, Faisal punya catatan biar momen Ramadan kali ini bisa dimanfaatkan secara lebih efektif lah untuk bisa mendongkrak perekonomian. Ya, jadi yang jelas dari sisi harga pemerintah perlu mengendalikan ya, perlu ada pengendalian dari sisi harga supaya tidak terlalu tinggi peningkatannya, tidak terlalu tinggi inflasinya, terutama untuk inflasi golongan bahan pangan. Kemudian juga
dari sisi konsumsi lebaran misalnya ya aktivitas mudik itu juga perlu diatur dengan baik gitu ya, bahkan akan lebih bagus juga kalau dipakai itu sebagai alat sarana juga untuk misalkan meningkatkan investasi di daerah ya. Jadi kalau selama ini kan mudik untuk ketemu keluarga, untuk spending belanja gitu. Nah, kalau kemudian bisa juga meningkatkan investasi di daerah dalam artian kumpul untuk kemudian membangun daerahnya, bangun desanya, nah itu malah mendorong perekonomian lebih bagus lagi, lebih produktif gitu. Nah, kalian sendiri gimana nih ngerasain impact di bulan Ramadan ini? Share juga ke kita ya. Silahkan ketik di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. What's Trending hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise. Demikian What's Trending edisi Jumat, saya Lea Baneza dan News Editor Wahyu Setiawan pamit. Sampai jumpa pekan depan.